Kevin selalu memulai harinya dengan kebiasaan yang sama, membuka jendela, menatap langit, dan menarik napas panjang seolah udara pagi bisa menghapus ingatan yang terlalu lama menetap di dalam dirinya. Ia tak tahu sejak kapan udara yang sejuk terasa seperti kenangan yang enggan pergi. Di rumah kecil di pinggiran kota itu, Kevin hidup sendirian. Ia memelihara keheningan seperti teman yang setia. Tidak ada suara lain selain ketikan jarinya di papan laptop dan detak jam di dinding yang berputar lambat. Seolah tak ingin meninggalkan siapapun sendirian. Di meja kayu di ruang tamu, ada satu benda yang tak pernah ia pindahkan. Sebuah kunci kecil berwarna perak dengan pita biru yang sudah pudar. Benda itu bukan miliknya, tapi juga bukan sepenuhnya milik orang lain. Dulu, kunci itu diberikan oleh seseorang yang ia pikir akan tetap tinggal. Namun, waktu punya cara membalik keyakinan paling kuat menjadi kesalahan paling sunyi. Kevin tak pernah tahu mengapa ia masih menyimpannya. Kadang, ia berpikir untuk membuangnya, tapi selalu ada perasaan ganjil yang menahannya. Seolah ada pintu yang belum selesai dibuka, atau justru belum benar-benar ditutup. Nama orang itu adalah Livia. Seorang perempuan dengan tawa yang bisa membuat hari biasa terasa seperti musim semi, dan tatapan yang mengajarkan bahwa cinta tak selalu butuh banyak kata. Livia pernah berkata bahwa hidup ini seperti rumah dengan banyak pintu. Beberapa harus dibuka agar kita bisa bertumbuh, dan beberapa harus ditutup agar kita bisa sembuh. Kevin tidak tahu saat itu bahwa Livia sendiri adalah salah satu pintu yang akan ia takutkan untuk buka kembali. Hari demi hari kenangan tentang Livia menjadi seperti debu yang tak bisa benar-benar dibersihkan. Setiap kali ia menulis, setiap kali ia menatap langit, bayangan Livia selalu ada di antara huruf dan awan. Musim hujan datang. Kevin memandangi rintik hujan di kaca jendela. Ia mengingat saat Livia mengatakan bahwa ia suka hujan karena bisa menyembunyikan air mata. Sejak itu, hujan bukan lagi suara yang menenangkan baginya. Malam itu, Kevin bermimpi aneh. Ia melihat Livia berdiri di depan rumah tua dengan kunci di tangannya, menatapnya tanpa bicara. Ketika ia mendekat, perempuan itu perlahan menghilang, meninggalkan suara samar yang hanya berkata, "Kau tahu tempat kuncinya." Kevin terbangun dengan jantung berdetak cepat. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seolah bukan sekadar bagian dari mimpi. Ia menatap kunci di meja dan merasa sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Hari berikutnya, ia pergi ke tempat yang sudah lama tidak ia datangi, rumah lama yang dulu mereka sewa bersama untuk sementara waktu. Rumah itu sudah kosong, catnya mengelupas, tapi halaman depannya masih ditumbuhi pohon kamboja kecil yang mereka tanam berdua. Kevin berdiri di depan pintu rumah itu sambil menggenggam kunci perak. Entah kenapa, tangannya bergetar saat menyentuh lubang kunci. Ia memutarnya pelan, dan suara klik kecil membuat napasnya tercekat. Di dalam rumah itu, waktu seperti berhenti. Ada aroma kayu dan debu yang bercampur dengan sisa kenangan. Di sudut ruang tamu, masih ada kursi yang dulu mereka gunakan untuk membaca bersama. Di atas meja, ada vas kaca kosong, tanpa bunga. Kevin melangkah perlahan. Setiap langkah seperti membuka halaman dari buku yang dulu ia simpan, tapi tak pernah ia selesaikan. Ia menyentuh dinding, dan di sana masih ada bekas cat jari tangan mereka berdua, bentuk hati kecil yang dibuat saat sore hujan. Ia duduk di lantai dan menatap kosong ke arah jendela. Ia sadar bahwa selama ini bukan Livia yang menghilang, tapi dirinya yang menutup semua pintu agar tak lagi harus menghadapi kehilangan. Dalam kesunyian rumah itu, Kevin menemukan sesuatu di bawah meja. Sebuah amplop kuning, berdebu, tapi masih utuh. Di bagian depan, tertulis namanya dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. Ia membuka amplop itu perlahan. Isinya hanyalah selembar kertas kecil dengan tulisan sederhana. "Jika suatu hari kau menemukan ini, berarti aku sudah tenang. Jangan biarkan hatimu terkunci. Kau tahu tempat kuncinya." Kalimat itu membuat dadanya terasa hangat dan perih sekaligus. Ia tersenyum, lalu menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lega. Hari itu, Kevin menutup pintu rumah lama itu dan berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu, Livia tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia nyata ke ruang kecil di hatinya yang kini tak lagi tertutup. Beberapa minggu kemudian, Kevin mulai menulis lagi. Ia menulis tentang kehilangan, tentang cinta yang tak selalu berakhir dengan pertemuan, dan tentang kunci kecil yang membuka banyak hal yang selama ini ia sembunyikan. Ia memberi judul tulisannya, "Kau tahu tempat kuncinya."
sebuah kisah sederhana yang ia persembahkan untuk seseorang yang mengajarinya, bahwa keberanian bukan soal menahan, tapi soal melepaskan dengan penuh kasih. Waktu berlalu, hidup kembali berjalan dengan ritme yang tenang. Kevin tak lagi bangun dengan rasa sesak di dada. Ia mulai belajar menanam bunga, sesuatu yang dulu selalu dilakukan Livia. Setiap pagi, ia menyirami bunga itu sambil tersenyum kecil. Kadang ia berbicara pelan pada dirinya sendiri, mengingat kata-kata Livia tentang pintu dan kunci. Ia merasa bahwa kini setiap bunga yang tumbuh adalah bentuk kecil dari permintaan maaf dan rasa terima kasih yang tak pernah sempat ia ucapkan. Musim berganti lagi. Hujan turun lebih deras dari biasanya. Namun kali ini, Kevin tidak menutup jendela. Ia membiarkan air hujan membasahi lantai dan udara membawa aroma tanah yang segar. Di tengah suara hujan itu, ia melihat sesuatu di langit. Pelangi kecil yang muncul sebentar, lalu menghilang. Ia tersenyum, merasa seolah Livia sedang menyapanya dari jauh. Malamnya, ia meletakkan kunci perak itu di meja dan menatapnya lama. Kali ini, bukan dengan rasa kehilangan, tapi dengan rasa syukur. Ia tahu, setiap hal yang pernah menyakitkan, jika diterima dengan ikhlas, bisa menjadi cahaya yang menuntun kita pulang. Kehidupan tidak menuntutnya untuk melupakan, hanya untuk memahami bahwa setiap kenangan punya tempat, dan setiap cinta punya waktunya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi lebih lembut. Ia mulai menulis lebih banyak, berbagi cerita kepada dunia tentang luka yang bisa tumbuh menjadi taman jika dirawat dengan kesabaran. Kevin tahu, tak semua orang punya keberanian untuk membuka pintu yang sudah lama terkunci. Tapi ia juga tahu, hanya dengan membukanya, kita bisa benar-benar bebas. Kadang yang kita cari bukan orang lain, tapi bagian dari diri kita yang hilang bersama kepergian seseorang. Dan jika beruntung, kita akan menemukannya kembali, di tempat yang sama, hanya dalam bentuk yang lebih damai. Suatu pagi, saat sinar matahari menerobos tirai, Kevin menyadari sesuatu. Ia tak lagi merasa sendirian. Bukan karena ada orang baru, tapi karena hatinya sudah kembali hidup. Ia menulis kalimat terakhir dalam catatannya. Terima kasih, Livia, karena kau meninggalkan kunci. Aku akhirnya bisa menemukan pintu. Dan di bawah tulisan itu, ia menggambar sebuah kunci kecil dengan pita biru yang baru. Kevin menatap hasil karyanya sambil tersenyum pelan. Di luar, burung-burung berkicau seperti menyambut sesuatu yang baru. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari hidup yang akhirnya bisa ia buka dengan tangan sendiri. Hidup memang tak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang berani membuka pintu. Kevin menatap keluar jendela. Dunia tampak sama, tapi rasanya berbeda. Ada kehangatan baru yang tak lagi ia takutkan. Dan tak kenapa, dalam hati kecilnya, ia yakin Livia pasti tahu bahwa kunci itu akhirnya digunakan di tempat yang tepat.